Oke, halo semuanya. Jadi gue lagi dikirimin sebuah barang yang lumayan unik ya. Jadi gue dikirimin bukan sebuah, tapi gue dikirimin dua buah smartwatch sama satu toko ya, namanya Mirror Space. Mereka ini ada jualan TWS, smartwatch, dan lain-lain gitu. Kalian bisa cek ke tokonya. Jadi si Mirror Space ini tuh ngirimin gue dua buah jam Mirror Space Watch 9 sama yang ini namanya Mirror Space 9 Ultra. Dan ya gue pengen ngebahas jam ini. Jujur aja gue sehari-hari biasanya tuh pakai smartwatch, cuman memang tidak pernah gue kontenin gitu. Dan ya karena di sini gue dikirimin ini, jadi ya udah gue coba bahas aja gitu ya, iseng-iseng kan kayak gimana. Dan ya langsung aja gue bahas soal jam ini. Oke, jadi buat desainnya kurang lebih kayak gini ya. Mungkin yang pertama gue bahas si Mirror Space 9-nya dulu. Kalau dari sisi warnanya sendiri, dia kebetulan warna hitam ya. Strapnya juga warna hitam. Strapnya bahannya dari karet dan dia sistemnya lumayan simple ya. Tinggal di klip doang gitu. Bisa dicabut pasang juga. Lewat belakang ada tombolnya. Dan dia tuh juga masih Mirror Space ini ada ngejual strapnya juga secara terpisah. Kebetulan gue dikirimin juga yang versi velcro ya, kalau kalian memang sensitif sama bahan material rubber kayak gini. Secara desain berarti kurang lebih kayak gini. Untuk tombol-tombolnya sendiri dia ada dial di sebelah kanan dan berfungsi sebagai tombol power juga. Dan di bagian bawahnya ada tombol fungsinya gitu buat ngebukain kayak notification, setting, display, bla bla bla. Center atau flashlight juga bisa di sini. Untuk ngatur do not disturb juga bisa, DND gitu-gitu ya. Semuanya udah bisa, indikator baterai dan segala macam. Dan ya kurang lebih secara desain kayak gini. Belakangnya ini ada sensor-sensornya kurang lebih kayak biasa buat monitoring heart rate segala macam ya. Basic smartwatch lah bisa dibilang. Nah, dari sisi layarnya sendiri si Watch 9 ini dia itu secara diameter dia tuh di 45 mili gitu ya. Jadi dia sebenarnya lumayan gede lah ya bisa dibilang, karena gue tuh biasanya pakai jam yang diameternya sekitar smartwatch yang diameternya sekitar 42 atau 40 mili gitu, karena memang pergelangan tangan gue nggak gede. Tapi kalau pergelangan tangan kalian gede, harusnya sih cocok-cocok aja pakai yang ukuran 45 mili kayak gini. Dan bisa diasumsikan juga bahwa si Watch 9 ini sepertinya lebih ditargetin buat cowok-cowok ya, karena secara pergelangan tangan harusnya lebih gede nggak sih? Karena kan cewek biasanya pakai 40 mili atau 42 atau bahkan di bawahnya kalau memang ada ya. Cuman ya baik lagi ke pergelangan tangan kalian kayak gimana. Dan dia layarnya juga udah, menurut gue secara kejernihan gambar sih di sini menurut gue udah cukup oke, karena dia budget juga. Oh ya, harganya tuh dia di 500 ribuan ya. Promo di Tokped gue sempat lihat tadi barusan banget tuh di 512 ribu ya. Kalian bisa cek aja kalau kalian memang mau lihat gitu, nanti linknya ada di bawah. Dan kurang lebih secara layar baik lagi ya, dia cukup bersih-bersih aja menurut gue. Buat harga 500 ribuan menurut gue cukup sesuai ekspektasi gue. Dan dia tuh karena di bagian ujung-ujung layarnya ini dia tuh kayak ada semacam curve ya, agak melengkung dikit. Jadi tuh kalau misalnya kita lihat tulisan yang ada di pojok-pojok tuh kelihatan dia agak ke stretch ke bagian luarnya ya. Ini kalian bisa lihat sendiri. Ya, cuman ya it is what it is. Dan selain itu untuk masalah sensornya dia bisa ngecek heart rate juga di sini. Tadi sempat ngecek, dan untuk heart rate sendiri di sini kalau kita lihat dari aplikasinya di HP namanya M Active Pro, dia itu bisa ngedetect secara otomatis ya per 30 menit. Cuman kalau misalkan activity dia tuh harusnya ngitungnya tuh per menit, karena di sini sempat dipakai sama editor gua buat jalan-jalan tadi. Dia tuh ada recordnya bahwa dia tuh ngitungnya per menit berapa BPM gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk si heart rate-nya. Terus juga dia ada activity list. Di sini ada kalian bisa ngatur misalkan lagi aktivitas apa, olahraga segala macam. Di sini bisa kalian pilih-pilih ya. Di sini ada macam-macam. Terus juga ada activity record-nya tadi. Udah jalan berapa lama, berapa distance segala macam. Bisa nge-setting lagu juga dari jam ini. Dan macam-macam, bisa masukin widget juga, kalkulator dan bedtime juga kalau misalnya kalian mau. Terus kalau misalnya kita geser ke bawah, dia ada muncul kurang lebih kayak tadi ya. Coba bedanya ini di bawahnya doang, dan ini aplikasinya kalau di scroll lagi ke paling bawah. Dan kurang lebih aplikasinya kayak gini, ada lumayan banyak ya. Dan untuk performanya sendiri di sini dia pakai chip yang ini nanti ada ditulis di teks, kalian bisa lihat. Dan menurut gue dari segi geser-geser layarnya sih di sini udah lumayan smooth ya. Gue sih nggak ada kendala, nggak ada komplainan juga dari gue. Terus untuk apps-nya dia juga lumayan banyak ya. Bisa ngeganti theme atau background atau watch face-nya tuh bisa diganti lewat aplikasinya tuh lebih banyak, nanti akan gue kasih lihat.
gitu. Dan bahkan dia ada gamenya juga, gamenya tuh diinstal lewat HP-nya nanti. Nah, buat si Watch 9 Ultra kurang lebih kayak gini secara desainnya ya. Dia kebetulan dia ini strapnya warna oranye yang punya gue, terus juga button yang sebelah kirinya oranye. Kalau kalian nggak suka warnanya, kalian bisa beliin strapnya yang pakai warna yang berbeda. Dan selain itu untuk dari segi kontrolnya dia sama, ada dialnya, ada tombol sebelah kanan buat buka notif apa segala macam. Di sebelah kirinya juga ada tombol juga ekstra buat langsung masuk ke section workout gitu ya. Dan selain itu ya udah kurang lebih kayak gini, dia bahannya full aluminium, jadi jadi secara feel dia kerasa lebih premium daripada yang si Watch 9 biasa, dan secara harga pun dia juga lebih tinggi, bedanya di 100 ribuan, dia di sekitar 600 ribuan. Dan dia tuh ukuran layarnya lebih gede lagi daripada si Watch 9 yang biasa. Kalau si Watch 9 Ultra ini dia tuh di 49 mili, jadi itu beneran gede banget. Kalau di tangan gue ya, tangan gue balik lagi kecil, jadi kalau pakai ini dia lumayan gede gitu. Jadi kalau misalnya tangan kalian lebih besar, kalian pengen feel lebih premium, ini bakalan lebih cocok. Dan dia sama layar AMOLED 2,2 inch ya, resolusinya 468 x 568, dan dia dari segi chipnya juga beda sama si Watch 9 yang biasa. Intinya si Watch 9 yang Ultra tentu aja dia lebih kencang, dan kalau misalkan gue cobain sendiri memang si Watch 9 yang Ultra ini kelihatan lebih responsif daripada yang Watch 9 biasa. Si Watch 9 yang biasa pun menurut gua nggak setidak responsif itu. Dia udah responsif, cuman si Watch 9 yang Ultra ini lebih responsif lagi aja sih menurut gua. Oke, selain itu yang lucu dari jam ini tuh dia punya fitur yang namanya Dynamic Island guys. Jadi di keduanya ini tuh punya fitur Dynamic Island yang bisa dinyalain atau dimatiin. Dan di sini gue udah nyalain ya di yang versi 9 Ultra. Ini Dynamic Island-nya kayak gini, secuil di bagian atas buat ngasih lihat notif segala macem, bisa di sini. Dan paling di sini yang perlu di note adalah si Dynamic Island-nya ini nggak yang mengikuti watch face-nya kita. Jadi misalnya kita pasang watch face tertentu, dan nanti kalau misalnya komposisi gambarnya nggak sesuai sama si Dynamic Island-nya, jadi ya itu bakalan ketutupan sama si Dynamic Island-nya. Jadi kalian harus pinter-pinter nyari watch face yang pas buat bisa masukin si Dynamic Island-nya. Tapi ya baik lagi, kalau kalian memang ngerasa nggak butuh si Dynamic Island ini, tinggal dimatiin aja. Dan ini juga sebenarnya menurut gue, kalau mau lihat notif pun tinggal di scroll ke atas, itu lebih enak sebenarnya daripada ngeliat dari Dynamic Island-nya. Cuman ya baik lagi, ini selera aja. Nah, untuk aplikasi sendiri dia namanya Active Pro, kalian bisa download di Play Store juga ada, atau kalian bisa pakai QR yang ada di jamnya juga bisa nih, tinggal diituin doang, tinggal di scan sama HP kalian. Dan dari app sendiri kayak biasa di sini bisa ganti watch face-nya juga lumayan banyak, gambar-gambar mana atau dial mana yang pengen kalian pilih ya. Ada yang gratis, ada yang juga berbayar, cuman yang gratisnya udah lumayan banyak menurut gue, jadi ya udah cukup sih menurut gue, nggak perlu sampai bayar. Cuman kalau kayak mau bayar juga terserah. Dan di sini paling untuk setting-settingan yang penting menurut gue udah ada semua sih. Kayak notification itu kita bisa ngeset aplikasi mana aja yang mau kita masukin notifikasinya ke jam, itu bisa. Terus untuk health reminder juga bisa, ngingetin kita minum, ngingetin kita gerak kalau duduk kelamaan juga bisa. Sama heart rate monitoring, ini tadi udah sempat gue jelasin di awal, kalau si jam ini kalau kita nggak set untuk activity, dia bakal ngebaca heart rate-nya itu per sekitar 30 menitan. Ada game juga, dan gamenya juga ada yang berbayar juga di sini. Nah, kurang lebih fitur dari aplikasi si M-Active Pro-nya ini kurang lebih sama sih antara si Watch 9 sama si Watch 9 Ultra-nya. Jadi nggak ada perbedaan dari yang gue lihat. Intinya fitur-fitur fundamental yang diperluin sama smartwatch semuanya udah ada di sini. Oke, jadi gue sama editor gue sempat melakukan sedikit eksperimen buat for fun doang, nggak ada tujuannya sebenarnya. Jadi di sini kita mencoba untuk nge-record activity di 3 jam yang berbeda. Yang pertama di Watch 9, Watch 9 Ultra, sama di Galaxy Watch 4. Nah, jadi di sini gue tes, tujuannya nggak ada, karena gue juga nggak tahu kira-kira jam mana yang akurat gitu. Karena setahu gue, smartwatch pun dia nggak bisa baca 100% akurat gitu, atau mendekati akurat itu juga nggak bisa. Jadi ya ini for fun aja. Jadi kita coba ngerekam outdoor walking intinya, dan kita pertama lihat hasilnya di Watch 9 dulu ya. Di Watch 9 dulu, di sini kita lihat untuk hasilnya. Dia tadi kurang lebih jalannya sekitar di 10 menit, jaraknya kurang lebih 0,5 km, pace 8, BPM-nya 81, dan step-nya itu 793 step. Nah, kalau di Watch 9 yang Ultra, di sini ke-recordnya sama, kurang lebih sekitar 10 menit, 31 detik, jaraknya sama, 0,5 kilo, pace-nya sama,
Nah, di sini BPM-nya lebih kecil, cuman di sini nggak tahu kenapa step-nya itu nggak terbaca sama activity-nya. Cuman kalau kita ngelihat dari step yang di-record secara otomatis di jamnya, itu di sini kebacanya tuh di sekitar 364 step gitu. Jadi gue nggak tahu apakah ada kesalahan rekam atau gimana, gue nggak tahu ya, ini anggap aja iseng, cobain. Dan yang terakhir di Galaxy Watch 4, ini gue tahu perbandingannya nggak fair juga. Cuman baik lagi gue nggak tahu apakah ini juga akurat atau enggak. Ya balik lagi ini for fun doang. Nah, untuk dari segi durasinya sendiri dia kurang lebih di sini 11 menit karena editor gue nggak tahu cara matinya gimana tadi, jadi dia lebih lama dikit. Cuman dari segi pace-nya atau average speed-nya dia lumayan mirip. Dari segi heart rate di sini kebacanya lebih tinggi di 121 bpm, dan untuk steps-nya dia lebih tinggi juga di 954 step gitu ya. Jadi di sini ya kesimpulannya ya hasilnya beda-beda. Udah, gue nggak tahu sih. Karena gue jujur gue nggak tahu mana yang lebih akurat gitu. Di apakah si Watch 4 ini akurat kah? Apakah justru si mirror space-nya yang lebih akurat kah? Gue jujur nggak tahu juga mana yang lebih akurat. Kalau kalian mungkin lebih paham, mungkin coba komen di bawah. Karena ini gue pertama kalinya review smartwatch ya. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Oke, lanjut ya. Jadi kedua jam ini tuh dia punya speaker. Jadi si Watch 9 sama Watch 9 Ultra ini dia keduanya tuh punya speaker yang fungsi utamanya biasanya itu buat mencari atau untuk misalnya jam kita lagi hilang atau lagi lupa taruh di mana, terus kita pengen cari jamnya. Nah, itu kan biasanya kita nyalain fitur itu. Nah, cuman dia juga punya fitur audio yang speaker yang benar-benar bisa dipakai buat jadi speaker gitu ya. Jadi untuk nyalainnya sendiri dia tuh ada salah satu setting di bagian sound and touch, dia tuh tinggal kita pencet terus nyalain yang namanya multimedia sound, dan kita jangan lupa nyalain permission di HP-nya juga. Dan kalau misalnya kita nyalain, itu bener-bener kalau kita buka TikTok, kita buka IG atau YouTube apa segala macem, itu nanti suaranya bakal nongolnya di jamnya guys. Nih gue bakal kasih contoh ya. Nah, ini udah nyala nih. Ini HP gue nih. Ini suaranya beneran dari jamnya. Jadi ini salah satu fitur yang menurut gue lumayan unik ya. Yang jujur gue nggak tahu ini dipakai buat apa ya. Tapi it is what it is. Mungkin kalau misalnya kalian lagi jogging, lari pagi gitu ya, pengen nyalin lagu, nggak punya TWS, mau nyalin lagu kayak ginian. Nah ini bisa, ini salah satu fitur yang menurut gue cukup lucu. Karena awalnya gue juga lumayan kaget pas gue konekin HP ini, jam ini ke HP gue. Entah kenapa semua multimedia gue tuh larinya ke sini audionya, dan ya untungnya bisa dimatiin kalau memang nggak diperluin. Oh ya, selain strap, si mirror space juga ada aksesoris lain yang namanya si case ini. Jadi in case kalau misalnya kalian takut si jamnya kepentok-pentok, baret segala macam, kan bisa pakein si case protective case inilah di bagian pinggir-pinggirnya biar lebih keproteksi. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya soal smartwatch dari Mirror Space 9 sama 9 Ultra. Dan ya, kurang lebih kayak gitu. Ini pertama kalinya gue nge-review smartwatch, jadi mohon maaf kalau ada sedikit kekurangan dari isi kontennya, mohon maaf. Cuman kalau misalnya kalian boleh kasih saran, boleh komen di bawah kayak gimana. Dan kurang lebih intinya kayak gitu. Ini salah satu smartwatch budget ya. Kalian bisa cek kalau kalian memang suka sama jam ini. Bisa dibilang kalau ngomongin smartwatch memang cukup jarang lihat harga smartwatch itu di range harga sekitar 500 ribuan. Terakhir gue lihat ada Redmi Watch ya, cuman gue jujur belum nyobain yang itu, gue baru nyobain yang ini. Dan balik lagi, kurang lebih seperti itu fitur-fiturnya. Tadi udah sempat gue bahas juga untuk activity-nya segala macam. Silahkan komen di bawah, dan linknya juga ada di bawah kalau kalian memang tertarik. Dan gue rasa itu aja. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di bawah, like dan share jika bermanfaat, follow semua sosial media kami di IG, TikTok, dan komen kami juga di Discord, semua linknya ada di bawah. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe, gue Sri Kenang Tekadi, sampai jumpa di video berikutnya.